Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun yang terhormat Bapak Adha SPD MPD selaku tutor mata kuliah pembelajaran terpadu di SD, dan yang saya hormati teman-teman kelas BI Pokja Kota Agung. Perkenalkan, nama saya Bermasuri. Saya akan mencoba untuk memaparkan modul 4 tentang perancangan pembelajaran terpadu. Nah, perancangan pembelajaran terpadu itu sebagai sesuatu yang relatif baru dalam implementasi kurikulum di Indonesia. Pelaksanaan pembelajaran dengan menerapkan modul pembelajaran terpadu di sekolah dasar harus didukung oleh kemampuan dan kesiapan guru yang optimal dan berbagai alat yang sarana yang memadai. Selain itu, menuntut juga adanya kreativitas dan inovasi guru. Selanjutnya untuk KB1 ada tahapan perancangan pembelajaran terpadu, itu ada 6. Tentang kompetensi lulusan SD dan MI itu ada 6 ya. Yang pertama, mengenali dan membiasakan berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang diyakini. Yang kedua, mengenali dan menjalankan hak dan kewajiban diri, beretos kerja, dan peduli terhadap lingkungan. Dan yang ketiga, berpikir logis, kritis, dan kreatif, serta berkomunikasi melalui berbagai. Yang keempat ada menyenangi keindahan. Yang kelima, membiasakan hidup bersih, bugar, dan sehat. Dan yang keenam, memiliki rasa cinta tanah air dan terhadap bangsa. Selanjutnya ini adalah bercontoh daripada struktur kurikulum SD ya. Nah, ini ada tabel, ada tata pelajaran, pembiasaan, muatan lokal, dan jumlah. Yang tahun kedua ada daftar nama mata pelajarannya, itu ada agama, PKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, kerajinan tangan, dan kesenian, pendidikan jasmani. Dan ada juga kegiatan yang mendorong atau mendukung pembiasaan. Ada juga kegiatan mata pelajaran. Nah, di sampingnya ada alokasi waktu untuk kelas 1 dan 2 itu tentang pendekatan tematik. Jumlah jamnya 27 jam per minggu. Dan untuk kelas 3 sampai kelas 3-4 itu ada 32 jam. Dan di sini ada sedikit pemaparan penjelasan untuk kelas 1 dan 2 dan penjelasan untuk kelas 4, 5, dan 6. Untuk kelas 1 dan 2 ada 1. Pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran dan kegiatan belajar pembiasaan dengan menggunakan pendekatan tematik diorganisasikan sepenuhnya oleh sekolah dan madrasah. Dan yang kedua, penjelasan teknik pendekatan tematik diatur dalam pedoman tersendiri. Dan yang ketiga, alokasi waktu total yang disediakan adalah 27 jam pelajaran per minggu ya Bapak Ibu ya. Dan keempat, 1 jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 35 menit untuk kelas 1 dan 2. Nah, yang kelima, minggu efektif dalam 1 tahun pelajaran ada 2 semester, adalah 30 sampai 40 minggu efektif. Dan yang keenam, alokasi waktu sebanyak 27 jam pelajaran pada dasarnya dapat diatur dengan bobot berkisar 15% agama, 50% membaca dan menulis permulaan, serta berhitung 35% IPA, PKN, dan pendidikan jasmani. Dan yang ketujuh, sekolah dan madrasah dapat mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai dengan kemampuannya. Nah, untuk penjelasan yang kelas 4, 5, dan 6 itu ada 10 poin. Yang pertama, pengelolaan kegiatan pembelajaran dalam mata pelajaran dan kegiatan belajar pembiasaan diorganisasikan sepenuhnya oleh sekolah dan madrasah. Yang kedua, penjelasan teknis kegiatan belajar pembiasaan diatur dalam pedoman tersendiri. Ini yang ketiga, alokasi waktu itu ada 32 jam, 34 jam sampai dengan 34 jam pelajaran per minggu Bapak Ibu ya. Nah, yang keempat, 1 jam pelajaran tatap muka dilaksanakan selama 40 menit. Dan kemudian minggu efektifnya pelajaran selama 2 semester itu ada sekitar 34 sampai 40 minggu sama ya. Dan yang keenam, mata pelajaran PKN dan pengetahuan sosial diajarkan baik secara sendiri-sendiri maupun secara terintegrasi yang diatur sebenarnya oleh sekolah. Dan 7, muatan lokal diadakan dengan kebutuhan dan kesiapan sekolah. Dan yang ke-8, sekolah dapat memberikan mata pelajaran bahasa Inggris mulai dari kelas 4
dengan kemampuannya. Biasanya tuh kelas 4, 5, 6 ya ada bahasa Inggris ya Bapak Ibu ya. Untuk yang kelas 1, 2, 3 itu belum diajarkan. Kemudian tidak dapat mengenalkan teknologi informasi dan komunikasi sesuai kemampuan. Kita sudah bisa ngajarin PIK untuk kelas 4, 5, dan 6. Dan yang 10, sekolah bertaraf internasional dapat menggunakan bahasa Inggris sebagai jasa pengantar sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Next, selanjutnya ada ini, dalam merancang pembelajaran terpadu di sekolah dasar terdapat 7 langkah yang harus dilakukan. Dan yang pertama, penetapan mata pelajaran. Yang kedua, penetapan kompetensi dasar. Yang ketiga, penetapan hasil belajar. Kemudian ada penetapan tema. Yang kelima, pemetaan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu. Dan yang keenam, penyusunan silabus pembelajaran terpadu. Dan yang terakhir ada penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Selanjutnya untuk silabus dan satuan pembelajaran terpadu, ini ada KB2 sekarang ya. Kita bahas tentang silabus dan satuan pembelajaran terpadu. Silabus adalah garis besar atau ringkasan ikhtiar atau pokok-pokok isi materi pembelajaran yang digunakan sebagai pembelajaran lebih lanjut dari standar kompetensi. Kompetensi dasar yang ingin dicapai dan pokok-pokok serta uraian materi yang perlu dipelajari siswa. Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam penyusunan satuan pembelajaran terpadu, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Silabus pembelajaran terpadu dikembangkan dengan menggunakan pendekatan sistem, di mana komponen-komponen yang ada di dalamnya saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai kompetensi dasar yang telah ditentukan. Nah, ini ada komponen silabus pembelajaran terpadu terdiri atas 5 ya, ada 5 komponen. Yang pertama itu identifikasi mata pelajaran yang akan dipadukan. B, kompetensi dasar, hasil belajar, dan indikator yang harus dikuasai siswa. Yang C, materi pokok yang mengacu pada suatu tema yang akan disajikan. Dan yang D atau yang keempat, alternatif strategi pembelajaran yang akan digunakan. Dan yang terakhir ada alokasi waktu yang diperlukan. Ini ada contoh silabusnya Bapak Ibu ya, contoh silabus pembelajaran terpadu. Silabus pembelajaran terpadu sekolah SD Negeri 1 Sridadi kelas 3 semester 1, tema peristiwa alam. Itu ada kolom, ada 6 kolom. Ada kolom pertama tentang mata pelajaran, yang kedua KD dan indikator, yang ketiga materi pokok, yang keempat strategi pembelajaran, ada juga alokasi waktu. Nah, setelah ada sumber bahan. Misalnya mata pelajaran itu apa? Bahasa Indonesia. Kalau KD-nya ada menentukan peristiwa alam, menceritakan peristiwa alam yang pernah dialami, dilihat dan didengar, serta materi pokoknya itu peristiwa alam yang sedang terjadi di sekitar. Nah, itu materi pokoknya. Kita bahas peristiwa alam yang sedang terjadi di sekitar apa? Seperti itu. Peristiwa alam apa ya? Suatu anak-anak. Ini strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran juga ada tanya jawab, ada menyajikan lagu pemandangan, kata alam ya, ada menyajikan lagu, pemandangan, apa gitu, mencari berita dari media massa dan media cetak tentang berbagai peristiwa alam. Lalu yang teman-teman menceritakan pengalaman tentang peristiwa alam yang dialami, dilihat dan didengar. Coba menceritakan anak-anak, tuliskan dalam satu buah lembar kertas atau buku latihan kalian tentang peristiwa-peristiwa yang pernah kalian alami atau kalian dengar. Seperti itu Bapak Ibu. Alokasi waktunya ada 2 jam pelajaran. Sumber bahan bisa jadi koran, TV, radio, majalah, internet, banyak banget sumber-sumber pelajaran bisa diperoleh. Seperti itu. Ini contoh silabusnya Bapak Ibu ya. Kita pelajari bersama-sama. Selanjutnya ada satuan pembelajaran terpadu, merupakan satuan atau unit program pembelajaran terkecil untuk jangka waktu mingguan atau harian yang berisi rencana pencapaian suatu pokok atau satu bahasa tertentu dalam satu tema pembelajaran terpadu yang akan dibahas. Nah, ada komponen satuan pembelajaran terpadu mengandung unsur-unsur yang meliputi identifikasi mata pelajaran,
kompetensi dasar, hasil belajar, indikator yang akan dipadukan, yang pokok-pokok materi akan disajikan, kegiatan belajar mengajar yang akan dilaksanakan, alat media, sumber bahan yang digunakan, cara penilaian, contoh satuan pembelajaran terpadu kompetensi dasar. Nah, contohnya ini ya Bapak Ibu ya. Ada mata pelajaran bahasa Indonesia, pengetahuan alam, matematika, kerjaan tangan. Temanya tentang peristiwa alam. Nah, satu pendidikan sekolah dasar kelas semester 3. Alokasi waktunya 1 kali pertemuan 2 kali 30 menit. Yang A ada kompetensi dasar dan indikator. Dari kompetensi dasar dan indikator, keempat mata pelajaran tersebut yang dapat dipadukan adalah sebagai berikut. Nah, ini dia. Mata pelajaran ada mata bahasa, IPA, matematika, kesenian, atau kerajinan tangan. Nah, KD dan indikatornya ada. Untuk yang bahasa Indonesia, menceritakan peristiwa alam yang pernah dialami, dilihat dan dengar, dijelaskan isi gambar seri tentang peristiwa alam yang terjadi di sekitar, mendeskripsikan ciri-ciri lingkungan sehat dan lingkungan yang tidak sehat, membedakan kondisi lingkungan sehat dan tidak sehat, merupakan alamnya. Untuk matematikanya menggunakan konsep bilangan cacah dalam pemecahan masalah, memecahkan masalah sehari-hari yang dilibatkan penjumlahan dan pengurangan. Untuk kerajinan tangan ada mengekspresikan gagasan imajinasi dengan musik dan karya seni, menyanyikan lagu anak-anak yang syairnya benar-benar hadapan anggota kelas lainnya. Untuk yang B, materi dan pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar indikator di atas ditetapkan materi pembelajaran sebagai berikut. Bahasa Indonesia, yang A, peristiwa alam yang terjadi di sekitar, B, gambar seri yang terjadi dan rangkaian gambar yang memuat gejala peristiwa alam, yang C, menulis kalimat dengan memperhatikan ejaan mulai tanda baca. Kemudian membaca dengan lafal intonasi yang benar. Untuk yang pengetahuan alam, lingkungan sehat dan lingkungan tidak sehat mengikuti ciri-ciri penyebab dan pengaruh terhadap kesehatan. Yang ketiga ada matematika, penjumlahan dan pengurangan melalui cerita tentang peristiwa alam dan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang keempat ada kerajinan tangan, syair lagu tentang kampung halamanku. Nah, lanjut ke strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran terpadu ini diuraikan dalam tahap-tahap kegiatan persiapan, pembukaan, inti, dan penutup. Ke-1, kegiatan persiapan pra-pembelajaran. Guru mempersiapkan segala sesuatu yang akan mendukung pelaksanaan proses pembelajaran terpadu seperti menyiapkan ruangan, alat, dan media, dan sebagainya. Dan yang kedua, kegiatan pembukaan. Siswa dikondisikan ke dalam situasi belajar yang kondusif, guru menyampaikan materi yang akan dipelajari, guru menjelaskan kegiatan siswa yang harus dilaksanakan, dan guru melakukan apresiasi dengan mengajak siswa menyanyikan lagu pemandangan. Nah, untuk yang ketiga ada kegiatan inti, eksplorasi. Guru mengajak siswa bertanya jawab tentang lagu yang dinyanyikan dan dihubungkan dengan materi yang akan ia pelajari. Elaborasi. Yang A, siswa dibagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Setiap kelompok terdiri dari 4-5 anak. Setiap kelompok mencari berita dari suatu surat kabar, majalah, buku, pengetahuan tentang peristiwa alam yang telah disediakan guru. Yang C, perwakilan kelompok memaparkan apa yang telah ditemukan. Yang D, guru memberi kesimpulan yang dari diskusi. Yang E, guru memperlihatkan gambar seri tentang peristiwa alam yang meminta masing-masing kelompok mengamati dan menghubungkan setiap gambar. Setiap kelompok membacakan hasilnya dengan memperhatikan intonasi yang benar. Guru menanggapi tentang bacaan siswa yang memberikan penjelasan. Setiap kelompok mengamati lingkungan di sekitar sekolah dan membedakan lingkungan yang sehat dan lingkungan yang tidak sehat. Yang sehat seperti apa, yang tidak sehat seperti apa anak-anak. Dan kemudian setiap kelompok menuliskan pada lembar pengamatan dan mendiskusikan dengan anggota kelompok lainnya. Kegiatan selanjutnya mendemonstrasikan dan menyelesaikan latihan soal cerita tentang penjumlahan dan pengurangan yang dihubungkan dengan peristiwa alam di lingkungan sendiri. Jadi memang benar terpadu itu ya saling berkaitan Bapak Ibu ya. Setelah kita
baca, kemudian kita bisa memaparkan dalam dunia pekerjaan kita. Selanjutnya ada konfirmasi. Yang A, guru memberikan tanggapan terhadap semua hasil kerja siswa. B, guru memberikan penghargaan terhadap siswa yang telah menyampaikan hasil diskusi, menyampaikan pendapat, serta memberikan motivasi pada siswa yang belum aktif dalam pembelajaran. Dan yang keempat, kegiatan penutup. Dan yang keempat ada kegiatan penutup. 1. Guru memberikan kesempatan kepada siswa yang belum paham untuk bertanya. Yang kedua, guru meminta siswa mengerjakan soal evaluasi. Dan yang ketiga, guru bersama siswa membahas jawaban siswa yang menyimpulkan materi yang telah dipelajari. 4. Guru menutup pelajaran dan tindak lanjut memberikan pembiasaan untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan. Ada alat dan media pembelajaran. Ada alat dan media pembelajaran, yaitu ada koran, majalah, buku pengetahuan, lingkungan di sekitar sekolah, gambar seri tentang peristiwa alam, misal banjir atau yang lain ya, banjir, gunung meletus, tanah longsor dan lain sebagainya. Yang keempat, teks lagu Kampung Halamanku. Penilaian pembelajaran. Prosedur penilaian ada A. Penilaian proses dilakukan untuk melihat kerjasama siswa dalam berkelompok. B. Penilaian akhir. Jenis dan bentuk tes. 1. Tes tulisan, bentuk uraian dan ganda dilakukan pada akhir pembelajaran. Tes kinerja dilakukan pada saat pembelajaran berlangsung. Alat penilaian yang ke-1 lembar kerja siswa. Yang kedua lembar soal, lembar pengamatan, yang terakhir adalah lembar penilaian kinerja. Baik Bapak Ibu, kesimpulannya adalah pembelajaran terpadu yang dapat dilihat pada alur penyusunan perencanaan pembelajaran terpadu berikut ini, yaitu penetapan mata pelajaran, penetapan kompetensi dasar, penetapan hasil belajar, penetapan tema, penetapan keterhubungan kompetensi dasar dengan tema pemersatu, penyusunan silabus pembelajaran terpadu, dan penyusunan satuan pembelajaran terpadu. Nah, itulah kesimpulan daripada materi modul 4 ini Bapak Ibu ya. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua setelah kita selesai mengikuti mata kuliah pembelajaran terpadu dan bisa kita terapkan di sekolah-sekolah tempat kita mengajar kelak. Terima kasih. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan pada kesempatan yang akan datang. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.